Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Faris Andika Rahmat, Timotius Benhur, Trio Gayu, Muhammad Fadli, dan Bintang Hadi Pradana. Di sini saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canvas dari usaha kelompok kami. Tapi sebelum masuk ke produk bisnis yang akan kami jalankan, saya akan menjelaskan apa sih BMC itu. Business Model Canvas atau yang kita sering singkat BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. BMC disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pebisnis tersebut lebih maksimal. Gambar berikut merupakan BMC yang kelompok kami buat. Nah, ini gambarnya ya. Di sini kami menjalankan ide bisnis makanan jajan, yaitu roti bakar yang kami beri nama Rotbak Skuy. Dan berikut ini adalah gambaran produk yang akan kami buat. Roti bakar merupakan makanan yang dibuat dengan cara roti yang dibakar, hingga mengubah rasa roti itu sendiri dan membuatnya lebih kering, sehingga lebih mudah untuk menaburkan toppingnya. Roti bakar biasanya disajikan dengan hangat, sehingga rasanya lebih enak. Roti bakar ini biasanya dinikmati pada saat sedang nongkrong dengan teman ataupun saat sedang mengerjakan tugas ataupun belajar. Lalu apa sajakah 9 elemen BMC? Yang pertama ada key partner, yang kedua ada key activities, yang ketiga ada key research, yang keempat ada cost structure, yang kelima ada customer relationship, yang keenam ada customer segment, yang ketujuh ada value proposition, yang kedelapan ada revenue stream, dan yang kesembilan atau yang terakhir ada channels. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan satu persatu dengan BMC yang saya buat. Nah, yang pertama ini ada customer segment atau segmentasi customer. Sebelum memulai bisnis, pasti kita punya bayangan. Kalau kita punya bisnis ini, kita pengen pelanggannya tuh seperti apa? Apakah orang tua, apakah remaja, ataukah yang lain-lainnya. Nah, untuk bisnis Rotbak Skuy kita ini, pelanggan yang kita jadikan target bisnis adalah remaja, mahasiswa, masyarakat lokal, kalangan menengah ke bawah, usia di bawah remaja ataupun orang dewasa. Lalu yang selanjutnya ada value proposition atau proporsi konsumen. Value proposition ini adalah cara kita sebagai pebisnis untuk meyakinkan customer, kenapa sih harus beli produk kami? Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan perbedaan bisnis kami dengan bisnis yang lainnya. Yang pertama, kami menggunakan roti yang berbeda, tidak seperti roti bakar yang lain. Yang kedua, untuk menunya kami memiliki banyak varian dan bisa bebas memilih topping rasanya. Dan yang terakhir, harga kami cukup terjangkau dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada channels. Channels adalah cara kami menyampaikan produk kami kepada konsumen. Dalam hal ini, kami melakukan produk Rotbak Skuy dengan cara kami akan melakukan penjualan offline yang akan dilakukan di tempat produksi. Yang kedua, kami akan melakukan penjualan secara online dengan cara mempromosikannya melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, serta Twitter. Dan kami akan mendaftarkan perusahaan kami di perusahaan mitra seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, yang terakhir kami akan melakukan mode to mode. Kami akan membagikan contoh produk kami kepada kerabat atau teman, lalu meminta mereka memberi rating serta mempromosikannya ke teman-teman atau keluarganya yang lain. Setelah channels, mari kita berlanjut ke revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana kami memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan bisnis produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, dalam hal ini, revenue stream dari bisnis Rotbak Skuy adalah produk roti bakar. Nah, mari kita beralih dari revenue stream ke key research atau sumber daya. Key research merupakan sekat dalam bisnis model canvas yang berisikan 4 unsur, yaitu yang pertama ada fisik, berupa tempat produksi dan perlengkapan produksi seperti alat panggangan dan lain-lain. Nah, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM, yaitu kami sendiri ataupun nanti misalnya kita membuka cabang, akan ada pekerja yang akan kami pekerjakan. Nah, yang ketiga ada intelektual, yaitu berupa ide bisnis, brand, ataupun kerjasama seperti yang kami
katakan sebelumnya, yaitu kami akan melakukan kerjasama dengan pihak mitra GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Nah, yang terakhir, ada finansial yang berupa modal yang kami gunakan untuk menjalankan bisnis roti bakar Rotbak Skuy. Nah, yang selanjutnya ini penting juga nih, walaupun yang sebelumnya penting juga ya semuanya. Ada customer relationship atau hubungan konsumen. Nah, ini merupakan elemen penting di mana kami sebagai pebisnis menjalin ikatan dengan pelanggan. Sebisa mungkin jangan sampai kandas seperti ikatan kalian dan mantan-mantan kalian. Cara kami menjalankan hubungan baik dengan pelanggan yaitu, yang pertama kami akan mendengarkan kritik dan saran. Tidak seperti pejabat-pejabat, oke kita lanjut. Yang kedua, kami akan mempertahankan kualitas rasa dan kemasan agar tidak mengecewakan kalian pelanggan tercinta. Yang ketiga, kami sebagai pebisnis tahu kalian ini pelanggan sangat menyukai promo. Bahkan saya sendiri sangat menyukai promo. Jadi kami sebisa mungkin akan mengadakan promo-promo ataupun diskon. Nah, yang terakhir, kami akan melakukan inovasi mengikuti tren yang berkembang di pasaran nantinya. Selanjutnya, ada key activities atau aktivitas yang akan kami jalankan. Kegiatan utama yang kami jalankan adalah membeli bahan roti bakar, aktivitas produksi, aktivitas pemasaran atau promosi, aktivitas penjualan kepada konsumen. Lalu ada key partnership atau kerjasama. Pada dasarnya manusia ini makhluk sosial. Kita tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Jadi kerjasama juga dibutuhkan dalam memulai bisnis. Dalam hal partnership roti bakar Rotbak Skuy ini adalah pemasuk bahan seperti pemasuk roti, pemasuk berbagai topping rasa, pemasuk mentega, pemasuk bahan-bahan lah, dan perusahaan mitra seperti GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood. Dari tadi selanjutnya nih kita ke bagian yang terakhir, ada cost structure atau struktur biaya. Elemen terakhir yang tak kalah penting dengan yang lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Dalam menjalankan bisnis roti bakar kami membutuhkan biaya berupa yang pertama biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, serta biaya tetap. Ini adalah akhir dari pertemuan kita pada kali ini, tapi semoga menjadi awal yang baik untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun belum lebaran, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Farsan Dika Rahmat, Timotius Ben-Hur, Trio Gayu, Muhammad Fadli, dan Bintang Hadi Pradana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pitch deck dari kelompok kami. Tapi sebelum itu, biarkan saya menjelaskan apa arti dari pitch deck itu sendiri. Nah, pitch deck adalah sebuah presentasi singkat yang menjelaskan gambaran umum mengenai rencana bisnis. Tak hanya untuk menjelaskan rencana bisnis, pitch deck juga bisa digunakan saat bertemu dengan perusahaan lain untuk bekerja sama atau orang yang akan menjadi calon co-founder. Tujuan dari dibuatnya pitch deck ini untuk menarik investor agar mau membiayai atau mendanai startup yang dibuat. Nah, di sini kami menjalankan ide bisnis makanan jalanan, yaitu produk roti bakar Rotbak Skuy. Dan berikut ini adalah gambaran produk yang akan kami buat. Roti bakar merupakan makanan yang dibuat dengan cara rotinya yang dibakar hingga mengubah rasa roti itu sendiri dan membuatnya lebih kering sehingga lebih mudah untuk kita menaburkan toppingnya. Roti bakar biasanya disajikan dengan hangat sehingga rasanya lebih enak. Roti bakar ini juga biasanya dinikmati pada saat sedang nongkrong dengan teman ataupun saat sedang mengerjakan tugas dan belajar. Seperti pernah mendengarnya ya. Dan untuk pitch deck dari kelompok kami, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu problem. Dalam memulai pitch deck, yang pertama kali dijelaskan adalah problem atau latar belakang masalah, alasan mengapa kami mengambil bisnis ini. Dan untuk problem dari kami, yaitu kami ingin mendapatkan pengalaman dalam berwirausaha. Di mana ada masalah, pasti ada solusi. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua dari pitch deck yang diperlukan dari kelompok kami adalah solution. Seperti namanya,
Solution menjelaskan solusi dari latar belakang masalah yang dihadapi. Untuk solution dari kelompok kami akan memulai berwirausaha. Karena untuk mendapatkan pengalaman dalam berwirausaha, kalau kami tidak memulainya, kapan lagi kami akan mendapatkan pengalamannya? Dan kami memilih membuka bisnis usaha roti bakar yang kami namai Rotbak Skuy. Yang ketiga, ada target market. Target market yang seperti namanya berarti target konsumen atau target pelanggan yang akan kami jadikan pelanggan dari bisnis kami. Nah, target market dari perusahaan kami adalah penduduk dari sekitar kampus UBSI, anak-anak sampai orang dewasa, mahasiswi maupun dosen UBSI, dan yang terakhir khususnya kalangan menengah ke bawah. Nah, selanjutnya ini ada market size atau ukuran pasar. Market size ini merupakan jumlah individual yang potensial membeli atau menggunakan produk pada area tertentu. Untuk usaha roti bakar kami yakin bahwa potensial pembelinya cukup besar dan cukup luas. Nah, yang kelima ada value proposition atau proporsi nilai. Dalam hal ini saya akan menjelaskan perbedaan bisnis kami dengan bisnis yang lain-lain. Yang pertama, dalam roti bakar kami ini menggunakan roti bakar yang berbeda nih. Nah, yang kedua, bisnis roti bakar kami memiliki banyak varian rasa dan dapat dipilih sesuai selera customer itu sendiri. Yang terakhir, harga produk kami cukup terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Lalu yang selanjutnya, selanjutnya mulu ya. Oke, lalu yang berikutnya ada go-to-market strategy. Go-to-market strategy merupakan rencana atau tindakan yang menentukan bagaimana perusahaan akan mencapai target pelanggannya dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Nah, strategi kami dalam elemen ini adalah yang pertama kami akan melakukan penjualan online. Kami akan melakukan promosi ke sosmed kami seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Lalu mendaftarkan bisnis kami di perusahaan mitra seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, yang kedua kami akan melakukan penjualan offline serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Yang ketiga, kami akan melakukan mouth to mouth. Kami akan melakukan ini dengan memberitahu kerabat kami atau teman kami bahwa kami menjual barang ini dan kami akan meminta mereka untuk mempromosikannya ke teman mereka atau kerabat-kerabat mereka. Kompetitor. Kompetitor merupakan pesaing dalam bisnis kita. Nah, pesaing dalam bisnis kami cukup banyak. Bukan hanya penjual roti bakar saja, melainkan seluruh pengusaha makanan ataupun penjual kaki lima. Berikutnya ada core team. Core team kami terdiri dari Faris Andika Rahmat, Trio Gayu Laksono, Timotius Ben-Hur, Muhammad Fadli, dan Bintang Hadi Pradana. Lalu ada advisor. Untuk advisor, di sini kami mendapatkan saran melalui seminar yang kami ikuti, yaitu dengan Bapak Mahakam, founder dari kelompok usaha mata kehidupan dengan metode crazy. Sepertinya kalian pernah mendengarnya kan? Apa kalian tidur saat seminar? Nah, ada pencapaian. Di sini pencapaian kami sekarang hanya membangun wirausaha roti bakar, dikarenakan kami baru saja memulai wirausaha, dan untuk kedepannya kami akan mengusahakan lebih banyak untuk mendapat lebih banyak pencapaian. Ini adalah momen yang kalian tunggu-tunggu nih. Elemen terakhir dari pitch deck yaitu milestone. Milestone merupakan suatu impian yang ingin dicapai, yang harus dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Dalam hal ini, milestone kami yaitu yang pertama, mendapatkan laba yang banyak. Pebisnis mana yang tidak ingin mendapatkan laba, ya kan? Dan yang kedua, mendapatkan pengalaman berwirausaha dan melakukan transaksi sebanyak 20 kali sehari. Saat sudah tercapai 20 kali sehari, kami akan menaikkannya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sebelum saya menutup presentasi yang cukup membosankan ini, jangan lupa untuk membeli produk Rotbak Skuy kami saat launching. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri.